Ya, setelah kita belajar mengenai beberapa kosakata yang bisa kita gunakan pada pembelajaran kali ini, sekarang kita masuk pada pola kalimat, cara menyatakan atau cara mengutarakan kemahiran atau hal yang dapat kita lakukan. Adapun pola kalimatnya adalah sebagai berikut, yaitu kita sebutkan kata benda berupa orang, ditambah partikel wa, kemudian kita masukkan kata benda berupa kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kosakata yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian ditambah dengan partikel ga, diikuti dengan dekimas atau dekimaseng. Dekimas ini digunakan apabila orang tersebut mahir terhadap suatu kegiatan. Dekimaseng digunakan apabila orangnya tidak mahir dalam suatu kegiatan. Jadi ini bentuk dekimas adalah bentuk positifnya, dekimaseng adalah bentuk negatifnya. Kita langsung saja coba mengubah kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Yang pertama ini, kalimat bahasa Indonesianya adalah saya bisa menari. Bagaimana menyatakannya dalam bahasa Jepang? Kita lihat pola kalimatnya. Nah, pola kalimatnya ini yang pertama dilakukan adalah memasukkan kata benda orang. Kata benda orang dalam kalimat bahasa Indonesianya di sini adalah saya. Kita masukkan saya di sini. Saya bahasa Jepangnya adalah watashi. Kita masukkan watashi. Kemudian ditambah dengan partikel wa, diikuti lagi dengan kata benda berupa kegiatan. Kegiatannya di sini adalah menari. Menari tadi kita belajar bahasa Jepangnya adalah dansu. Maka kita masukkan dansu. Ditambah partikel ga. Keterangannya di sini adalah bisa. Maka yang digunakan adalah dekimas. Jadi bahasa Jepang dari saya bisa menari adalah watashi wa dansu ga dekimasu. Watashi wa dansu ga dekimasu. Seperti itu ya. Sekarang kita coba kalimat kedua. Kalimat kedua, ayah bisa tenis. Ayah bisa tenis, bahasa Jepangnya kita ikuti pola kalimat ini. Yang pertama adalah kata benda orang. Kata benda orangnya berupa ayah. Kita masukkan ayah di sini. Ayah bahasa Jepangnya adalah cici. Jadi kita masukkan cici. Ditambah partikel wa sebagai penanda subjek yang di depan ini. Kemudian diikuti dengan kegiatannya. Kegiatannya adalah tenis. Tenis ini bahasa Jepangnya adalah tenisu. Kita sudah pernah belajar juga pada video sebelumnya ya untuk kosakata tenis. Bahasa Jepangnya adalah tenisu. Ditambah partikel ga. Kemudian pada kalimat kedua keterangannya juga bisa. Maka yang digunakan adalah dekimasu. Hai, jadi ayah bisa tenis. Bahasa Jepangnya adalah Chichi wa tenisu ga dekimasu. Chichi wa tenisu ga dekimasu. Seperti itu ya. Sekarang kita coba kalimat ketiga. Di sini kita memiliki kalimat Rina tidak bisa berenang. Rina tidak bisa berenang. Maka seperti biasa yang kita masukkan di sini adalah kata benda orangnya. Kata benda orangnya di sini berupa Rina. Kita masukkan Rina di sini. Ingat karena Rina merupakan orang ketiga, kita tambahkan sang di dalam bahasa Jepang. Jadi namanya menjadi Rina sang. Kita masukkan partikel wa. Kemudian kita masukkan kegiatannya. Kegiatannya adalah berenang. Berenang tadi kita belajar bahasa Jepangnya adalah suiei. Kita masukkan suiei di sini ditambah partikel ga. Kemudian keterangannya di sini adalah tidak bisa. Karena keterangannya tidak bisa, maka kita menggunakan dekimaseng.
Iya, jadi bahasa Jepang dari Rina tidak bisa berenang adalah Rina sangwa sui eiga dekimasen. Rina sangwa sui eiga dekimasen. Jadi yang ketiga ini merupakan kalimat negatif, keterangannya tidak bisa, yang digunakan adalah dekimasen. Ya, selanjutnya ada kalimat keempat yaitu apakah ibu bisa bahasa Jepang? Apakah ibu bisa bahasa Jepang? Ini merupakan kalimatannya. Tadi saya belum jelaskan pola kalimatnya seperti apa. Sekarang kita coba ya dengan langsung menggunakan contoh kalimatannya. Sama seperti kalimat pertama, kedua, dan ketiga, kita masukkan dahulu kata benda orangnya. Kata benda orang di sini adalah ibu. Kita masukkan ibu di sini. Ibu bahasa Jepangnya adalah haha. Kita masukkan haha pada kata pertama. Kemudian kata kedua diikuti dengan partikel wa. Kata ketiga diikuti dengan kegiatan. Kegiatannya di sini adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah nihongo. Kita masukkan nihongo. Diikuti kata keempat yaitu partikel ga. Partikel ga, di sini kata keterangannya adalah bisa. Jadi kita masukkan dekimasu. Di sini ada kata tanya apakah ibu bisa bahasa Jepang. Apakahnya ini tinggal kita tambahkan partikel ka saja di belakang. Tidak perlu kata tanya bahasa Jepang, kita hanya perlu memasukkan partikel ka. Ini sudah berarti bertanya. Jadi, apakah ibu bisa bahasa Jepang? Bahasa Jepangnya adalah haha wa nihongo ga dekimasu ka? Haha wa nihongo ga dekimasu ka? Apabila pertanyaannya seperti ini, maka jawabannya biasanya berupa ya atau tidak. Ini merupakan jenis pertanyaan iya atau tidak, bukan jenis pertanyaan yang perlu penjabaran lebih banyak. Jadi ini dia cara menyatakan kemahiran atau hal yang dapat dilakukan. Semoga bisa kalian pahami. Kita lanjutkan ke pola kalimat selanjutnya.